Noah Pop-Up Gengs. Sulawesi Tengah pernah dijuluki tanah 1000 bencana. Donggala sendiri, tanahnya tersusun dari endapan batu purba yang sudah lapuk, lepas dan lunak. Yang jika gempa terjadi, efek di wilayah tersebut sangat fatal. Sedangkan Palu terletak di atas sesar Palu Koro, sesar aktif yang bisa memicu gempa periode berulang. Juga berada di teluk sempit yang bisa meningkatkan energi gelombang laut. Jika semakin dekat daratan, ombak makin tinggi dan bisa menyapu seluruh daratan. Peristiwa gempa Palu Donggala 2018 merupakan serangkaian dari peristiwa tanah bergoyang di Sulteng. Tapi di luar dari itu, Sulawesi Tengah adalah provinsi terluas yang ada di Pulau Sulawesi, tempat kediaman suku-suku pedalaman yang bergantung pada hutan, habitat dari endemik Indonesia yang unik, dan pernah menjadi salah satu zona penting perdagangan dunia. Nah, dalam beberapa menit, aku akan mengajak kamu menjelajahi Sulawesi Tengah di DP Wiki kali ini. Mari Joe, kita orang simak sama-sama. Udah mirip belum? Nah, berada di pulau berbentuk huruf K, Sulawesi Tengah mencakup daratan seluas 61.841 km persegi yang dihuni oleh 3 juta jiwa lebih. Beribu kota di Palu, Sulteng pernah terlibat pergolakan hebat saat Belanda melakukan penaklukan kerajaan Mori pada tahun 1907. Pernah juga menjadi pusat dan rute perdagangan penting minyak kelapa pada abad pertengahan. Tidak salah jika lambang provinsinya memiliki gambar pohon kelapa. Sedangkan kapas berkuncup 13, bergigi 4 pada kelopaknya, padi berbiji 19, alur gelombang atas berjumlah 6, dan gelombang bawah berjumlah 4, yang menjadi simbol Hari Jadi Sulteng 13 April 1964. Sebagai wilayah dengan bentang alam yang indah, destinasi wisata Sulteng dipenuhi kombinasi bahari dan hutan. Pulau Duo di Banggai, salah satu yang menawarkan keduanya. Pulau dengan pantai yang indah dan pebukitannya yang sejuk. Ada juga Pulau Sombori, surga tropis di daerah Morowali. Lore Rindu, situs kampung purba dekat kota Palu dengan jejak kehidupan dari era zaman logam. Dan Danau Paisupok di Banggai yang berair menghitam kebiruan. Ini adalah kerah hitam tongkean atau Makekue tongkean, endemik Sulawesi Tengah yang berhabitat di hutan pegunungan. Lalu, di kawasan pantai berpasir panas, kita akan menjumpai burung maleo, endemik terancam punah yang hanya bisa ditemui di Sulawesi dan menjadi maskot Sulteng. Kaili, Kulawi, Lore, Pambona, Mori, Bungku, Saluan, Balantak, lalu Banggai, Buol, Toli-Toli adalah etnis dan suku yang mendiami Sulawesi Tengah. Di hutannya yang didominasi kayu agatis, ada orang-orang Kailidaa yang awalnya nomaden di dataran tinggi dengan berburu dan meramu menggunakan keahliannya dalam penggunaan sumpit. Lalu dipindahkanlah ke dataran rendah, dibuatkan perumahan oleh Dinas Sosial tahun 1968 sampai 1970-an. Dengan dalih agar luasan hutan lindung tak berkurang akibat aktivitas pertanian berpindahnya mereka. Kini menetap dengan memanfaatkan kebun dan padi ladang di lereng gunung, serta memeluk agama yang dipercayai di Indonesia. Suku Kaili memang memiliki banyak anak-anak suku. Dengan baju adatnya disebut ngembe, menjadi perwakilan baju adat keseluruhan Sulawesi Tengah. Baju khusus perempuannya longgar dan berlengan panjang, dengan aksesoris meliputi kalung disebut gemo, anting panjang disebut dali taroe, sampo dada atau penutup dada, ponto date atau gelang panjang, dan bawahannya berupa sarung donggala. Sedangkan baju adat suku Mori dan Saluan didominasi warna merah. Lalu baju adat suku Toli-Toli lebih khas, berbahan kayu dari pohon beringin, sehingga lebih halus, cocok penggunaan sehari-hari di daerah tropis. Kebudayaan masyarakatnya masih kental ritual-ritual tradisional seperti melarung atau memberi sesajen. Ini pernah dikaitkan dengan berbagai bencana yang menimpa wilayah ini sebagai azab. Padahal,
Menurut masyarakat Poso misalnya, ritual Padungku justru merupakan simbol menyatakan syukur akan hasil panen dan berlimpahnya rejeki dari Sang Pencipta. Ritual ini dilakukan setahun sekali oleh semua orang dari berbagai kalangan dan agama, terutama di bulan-bulan awal panen dari April hingga Mei. Sulawesi Tengah memang tidak seramai dan segemerlap kota-kota besar di Sulawesi. Wilayah yang dialiri Sungai Lariang, Gumbasan, dan Sungai Palu ini tidak hanya terus bergerak karena menjadi titik pertemuan tiga lempeng tektonik, tapi juga terus bergoyang dengan deroknya. Tari-tarian rakyat yang selalu berhasil mengeratkan tetangga dan sanak keluarga.